Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Penyebab adanya globalisasi antara lain adalah perkembangan teknologi dan alat komunikasi serta kemajuan alat transportasi. Perkembangan teknologi dan alat transportasi memudahkan kerjasama antar negara. Begitu juga dengan kemajuan alat transportasi yang memudahkan barang dari luar negeri masuk ke suatu negara atau sebaliknya. Kerjasama negara-negara anggota ASEAN disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, sumber daya alam. Setiap negara anggota ASEAN memiliki sumber daya alam yang beragam. Yang kedua, berada di wilayah yang sama. ASEAN merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh negara-negara dalam satu kawasan yang sama, yaitu kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, karena ilmu pengetahuan dan teknologi. Singapura merupakan negara dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi termaju di Asia Tenggara. Akan tetapi, sumber daya alam Singapura terbatas. Hal ini mendorong Singapura menjalin kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Berikut ini adalah kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Yang pertama, penanggulangan bencana alam. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. Yang ketiga, melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara ASEAN. Yang keempat, meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Yang kelima, meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan. Susunan teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Paragraf pertama berisi pernyataan umum berupa topik masalah atau permasalahan umum yang dibahas. Paragraf kedua dan seterusnya berisi fakta, pembuktian, atau proses penyelesaian dari topik yang dibahas. Paragraf terakhir berisi kesimpulan, pesan, atau kesan tentang topik yang dibahas. Proses menghasilkan energi listrik. Globalisasi mempunyai pengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi terkait energi listrik. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Contohnya adalah PLTA, pembangkit listrik tenaga air. PLTA dapat menghasilkan energi listrik dengan cara memanfaatkan energi air yang mengalir. Aliran air dapat berasal dari aliran air terjun, aliran sungai yang deras, atau air yang dialirkan melalui pipa-pipa khusus yang tujuannya untuk menggerakkan turbin. Gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Dalam ruang lingkup yang kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri yang dinamakan pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik ini menggunakan aliran air untuk memutar kincir air. Kincir air kemudian menggerakkan turbin hingga menghasilkan listrik. Pengertian reklame beserta ciri-cirinya. Pernahkah kamu melihat papan reklame di jalan? Papan reklame banyak ditemukan di jalan raya dan biasanya ditempel di tembok atau tempat reklame yang sudah disediakan. Reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Tujuan reklame digunakan yaitu untuk menawarkan dan mengajak pembaca agar mengikuti anjuran atau membeli produk yang ditawarkan. Reklame memiliki dua jenis, yaitu komersial dan non-komersial. Berdasarkan medianya, reklame dibedakan menjadi reklame audio, reklame visual, dan reklame audio visual. Ciri-ciri reklame berisi informasi, bujukan, atau mengajak masyarakat
menggunakan kata-kata yang menarik, terdapat slogan yang menarik, terdapat gambar atau ilustrasi, dan tata letak antara tulisan dan gambar terlihat rapi. Sikap terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Perbedaan kebutuhan tersebut menyebabkan keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Ada masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi berupa produksi, ada yang distribusi, dan ada juga yang konsumsi. Berikut ini adalah contoh sikap dalam keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar. Yang pertama, kita harus saling menghargai dan menghormati antar pelaku kegiatan ekonomi. Yang kedua, membayar barang yang dibeli sesuai dengan harganya. Yang ketiga, bermain dengan teman tanpa membedakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya. Menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Setiap teks eksplanasi memiliki informasi penting yang dapat dipelajari. Informasi tersebut dapat kita gali dan temukan, salah satunya dengan menjawab pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Proses menyalurkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air siap untuk disalurkan. Energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara sutet, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Menyampaikan informasi penting dari teks eksplanasi. Informasi penting yang sudah kamu temukan dari pembaca teks eksplanasi dapat kamu sampaikan secara lisan kepada orang lain. Hal tersebut dapat menambah wawasanmu dan juga temanmu. Saat menyampaikan informasi penting, pastikan suaramu jelas, intonasimu jelas, dan tidak menimbulkan makna ganda. Menceritakan manfaat kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Setiap orang tua temanmu tentunya memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda ya. Perbedaan tersebut bukanlah penghalang untuk kita tetap berteman dan bermain bersama. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang budaya. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh kerjasama antar negara dalam bidang budaya ya. Cara membuat poster. Poster adalah ajakan atau himbauan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu yang dibuat pada kertas berukuran besar dan biasanya disertai dengan gambar. Langkah-langkah membuat poster yang pertama, tentukan topik dan tujuan dibuat poster. Yang kedua, buatlah kalimat yang singkat dan jelas namun bisa menyampaikan pesan yang diinginkan. Gunakan gambar dengan warna yang mencolok agar lebih menarik. Tempelkan postermu di tempat yang terlihat dan banyak dilalui orang.